Di dalam setiap peradaban, ada malam-malam tertentu yang dianggap itu istimewa. Waktu di mana batas antara dunia nyata dan yang tak kasat mata diyakini menjadi sangat dekat. Kepercayaan akan roh yang kembali, arwah penasaran, dan makhluk-makhluk gaib telah menjadi bagian dari mitologi dan tradisi di berbagai belahan dunia. Dari ritual kuno hingga kisah-kisah yang diwariskan turun-temurun, manusia selalu memiliki cara untuk bisa menandai malam-malam tersebut, entah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, atau hanya sekedar hiburan yang bercampur dengan rasa ketakutan. Salah satu perayaan yang paling mencerminkan kepercayaan ini adalah Festival Halloween, sebuah tradisi yang kini dikenal luas dengan nuansa mistis dan keceriaannya. Setiap tanggal 31 Oktober, berbagai tempat di berbagai dunia dipenuhi dengan dekorasi-dekorasi yang menyeramkan. Anak-anak berkostum hantu, serta rumah-rumah yang diterangi cahaya oranye dari labu yang diukir. Namun, di balik kemeriahan pesta dan tradisi trick or treating ini, ada akar sejarah yang panjang dan kompleks di sana, teman-teman. Halloween bukan sekedar perayaan modern saja, tetapi juga cerminan dari mitos kuno, pengaruh kepercayaan spiritual, dan perkembangan budaya yang terus bertransformasi seiring berjalannya waktu. Salah satu aspek yang paling menonjol dari perayaan ini adalah keterkaitannya dengan dunia supranatural. Hantu, roh penasaran, dan makhluk gaib lainnya seolah menjadi pusat dari seluruh tradisi Halloween. Dari legenda klasik hingga film-film horor yang selalu dirilis menjelang akhir Oktober, citra Halloween sebagai malam yang penuh dengan misteri semakin diperkuat oleh berbagai elemen-elemen budaya populer. Namun pertanyaannya, teman-teman, mengapa Halloween selalu dikaitkan dengan dunia arwah? Apakah ini hanya hasil dari kreativitas manusia dalam menciptakan suasana yang mencekam? Atau ada alasan historis yang lebih dalam di balik ini semua? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat, teman-teman, bagaimana kepercayaan terhadap dunia roh telah lama menjadi bagian dari sejarah manusia. Dalam banyak kebudayaan, malam-malam tertentu itu dipercaya sebagai waktu di mana yang hidup dan yang mati seakan berada dalam satu dimensi yang sama. Halloween dengan segala simbol ritualnya, tampaknya itu menjadi salah satu ekspresi dari kepercayaan ini. Dan di sini kita akan menelusuri, teman-teman, bagaimana perayaan ini berkembang dari festival kuno hingga menjadi fenomena global di seluruh dunia, serta mengapa simbol hantu begitu melekat dalam tradisi ini. Pantengin terus, teman-teman. Check it out. Jauh sebelum festival Halloween ini menjadi perayaan yang dikenal luas, masyarakat kuno telah memiliki tradisi yang berakar pada kepercayaan terhadap dunia roh dan perubahan musim. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Festival Samhain, yaitu sebuah perayaan yang diselenggarakan oleh bangsa Celtic lebih dari 2000 tahun lalu di wilayah yang kini mencakup negara Irlandia, Skotlandia, dan sebagian negara Prancis. Samhain menandai berakhirnya musim panen dan awal dari musim dingin, periode yang sering dikaitkan dengan kematian dan dunia arwah. Dan masyarakat Celtic meyakini bahwa pada malam 31 Oktober, batas antara dunia orang hidup dan orang mati itu menjadi kabur, yang memungkinkan roh-roh jahat untuk kembali ke bumi. Beberapa dipercaya itu membawa berkah, sementara yang lain itu dianggap sebagai ancaman yang harus bisa dihindari. Dan untuk melindungi diri dari roh-roh jahat ini, masyarakat Celtic melakukan berbagai macam ritual, termasuk menyalakan api unggun besar dan mengenakan kostum menyeramkan untuk bisa mengelabui atau mengusir makhluk-makhluk gaib ini. Mereka juga meninggalkan makanan di depan rumah sebagai bentuk persembahan agar roh-roh tidak mengganggu keluarga mereka. Dan seiring dengan penyebaran kekristenan di Eropa, teman-teman, banyak dari tradisi pagan ini mulai beradaptasi dengan ajaran-ajaran gereja. Pada abad ke-8 Masehi, Paus Gregorius III menetapkan tanggal 1 November sebagai hari para kudus, yaitu All Saints Day, sebuah hari untuk bisa menghormati semua orang suci yang telah meninggal dunia. Malam sebelumnya, yang dikenal sebagai All Hallow Eve, secara bertahap berkembang menjadi apa yang kini disebut sebagai Halloween sekarang. Transformasi budaya Halloween tidak berhenti sampai di sana. Pada abad ke-19, ketika imigran Skotlandia dan Irlandia bermigrasi ke Amerika Serikat, mereka membawa tradisi ini dan mengadaptasikannya dengan budaya-budaya setempat. Di Tanah Baru ini, tradisi Halloween mengalami perubahan dari tadinya ritual keagamaan dan mistis menjadi perayaan komunitas yang lebih ringan dan penuh dengan hiburan. Kegiatan seperti trick or treating yang awalnya berasal dari kebiasaan memberikan persembahan kepada roh-roh, mulai beralih menjadi tradisi bagi anak-anak yang mengetuk pintu rumah untuk meminta permen. Lambat laun, tradisi Halloween ini berkembang menjadi perayaan yang lebih sekuler. Meskipun unsur-unsur supranatural dan cerita-cerita tentang dunia arwah
tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi ini. Salah satu simbol paling khas dari Halloween adalah Jack-o'-lantern, yaitu lentera yang terbuat dari labu yang diukir dengan wajah menyeramkan dan diterangi cahaya lilin di dalamnya. Tradisi ini berakar pada cerita rakyat Irlandia tentang seorang pria licik bernama Stinky Jack. Legenda menyatakan bahwa Jack ini berhasil menipu iblis berkali-kali dan menghindari takdirnya untuk masuk ke dalam neraka. Namun, ketika ia meninggal, ia juga tidak terima di surga karena kehidupannya yang penuh dengan dosa. Akhirnya, iblis itu memberikan sebatang bara api sebagai satu-satunya sumber cahaya bagi dia, yang kemudian Jack letakkan dalam lobak yang ia lubangi. Dan sejak saat itu, Jack dikutuk untuk berkeliaran di antara dunia, membawa lentera tersebut sebagai penerangnya. Dan ketika imigran Irlandia membawa kisah ini ke Amerika Serikat, mereka menemukan bahwa labu jauh lebih mudah untuk bisa diukir dibandingkan dengan lobak, sehingga labu pun menjadi bahan utama dalam tradisi Jack-o'-lantern. Seiring waktu, lentera ini tidak lagi sekedar lambang dari roh yang terkutuk, teman-teman, tetapi juga menjadi dekorasi utama dalam perayaan Halloween. Orang-orang mengukir berbagai ekspresi pada labu mereka, dari yang menyeramkan hingga yang jenaka, dan menempatkannya di depan rumah sebagai simbol dari perlindungan atau sekedar hiasan bertema festival Halloween. Seperti banyak elemen dalam perayaan ini, Jack-o'-lantern itu mencerminkan bagaimana mitos kuno terus berkembang dan beradaptasi dengan budaya-budaya modern, yang menciptakan tradisi yang tidak hanya menarik, tetapi juga syarat makna dari sejarah itu. Kini, festival Halloween tidak hanya dirayakan di negara-negara berbahasa Inggris, tetapi juga mulai dikenal di berbagai belahan dunia dengan adaptasi lokal yang beragam. Perayaan ini telah menjadi simbol dari percampuran antara kepercayaan kuno, tradisi agama, serta pengaruh budaya modern yang terus-terus berkembang. Namun, di balik segala kemeriahan yang kita saksikan saat ini, jejak sejarah dari festival Halloween tetap mencerminkan bagaimana manusia sepanjang zaman selalu memiliki ketertarikan terhadap dunia yang tak terlihat oleh mereka, dan bagaimana mereka mengelola rasa takut serta rasa hormat terhadap hal-hal yang berada di luar pemahaman mereka. Hantu telah lama menjadi simbol utama dalam perayaan festival Halloween, bukan hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga sebagai representasi dari ketakutan dan misteri yang menyelimuti malam tersebut. Sosok hantu seringkali digambarkan sebagai makhluk tak berwujud dengan jubah putih yang melayang-melayang di udara, mata kosong yang menatap tanpa emosi, atau bahkan sekedar bayangan samar yang muncul di tengah kegelapan. Gambaran ini bukan sekedar estetika menyeramkan, teman-teman, tetapi mencerminkan cara manusia membayangkan dunia roh itu seperti apa. Sesuatu yang ada, tetapi tak dapat disentuh atau dipahami sepenuhnya dengan akal manusia. Kehadiran hantu dalam festival Halloween menegaskan bahwa malam ini bukan sekedar pesta kostum, melainkan juga pengingat akan hubungan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Dalam budaya populer, hantu dalam Halloween tidak selalu digambarkan sebagai entitas yang menakutkan. Di berbagai cerita, mereka hadir dengan nuansa humor, kesedihan, bahkan nostalgia. Film-film seperti Casper menghadirkan sosok hantu sebagai makhluk yang bersahabat, sementara beberapa kisah lain justru menampilkan arwah itu sebagai jiwa-jiwa yang masih memiliki urusan yang belum selesai di dunia. Selain Casper, banyak karakter hantu dalam budaya populer yang semakin memperkuat citra dari tradisi festival Halloween ini sebagai malam yang penuh dengan kisah supranatural. Misalnya dalam film The Nightmare Before Christmas, karakter hantu Zero, anjing hantu memiliki Jack Skellton, digambarkan sebagai sosok yang setia dan lembut, menunjukkan bahwa hantu tidak selalu harus menakutkan. Dan sebaliknya, di dalam film The Conjuring dan Insidious, sosok hantu ditampilkan dalam bentuk yang lebih menyeramkan, mencerminkan sisi gelap dari entitas supranatural yang sering dikaitkan dengan festival Halloween. Selain film, dunia literatur juga banyak menghadirkan karakter hantu yang menjadi ikon, seperti The Headless Horseman dalam cerita klasik The Legend of Sleepy Hollow, yang menggambarkan hantu seorang prajurit tanpa kepala yang menunggang kuda di malam hari. Sosok ini menjadi simbol teror yang mewakili legenda dan cerita rakyat yang sering muncul dalam kepercayaan festival Halloween. Dan karakter lain yang tak kalah terkenal adalah Moaning Myrtle dari Harry Potter, seorang arwah penasaran yang menghantui toilet sekolah di Hogwarts. Dengan kepribadian yang cenderung melodramatis, Myrtle memperlihatkan sisi lain dari hantu bukan sekedar menakutkan, tetapi juga memiliki kisah dan emosi yang membentuk kepribadian mereka. Dan dengan demikian, hantu dalam konteks Halloween tidak hanya mempresentasikan ketakutan terhadap kematian saja, tetapi juga kisah-kisah yang tertinggal di antara kehidupan dan kematian. Dan hal ini itu mencerminkan, teman-teman, bagaimana manusia selalu memiliki cara untuk bisa menghubungkan diri dengan masa lalu, baik melalui kenangan,
cerita rakyat, maupun mitos yang diwariskan turun-temurun. Dan selain itu, hantu juga berperan sebagai simbol ketidakpastian dan misteri yang melingkupi eksistensi manusia. Dalam banyak kepercayaan, roh yang gentayangan itu seringkali dikaitkan dengan individu yang mengalami kematian yang tidak wajar, tidak mendapatkan penghormatan yang layak, atau memiliki dendam yang belum terbalaskan. Hal ini memberikan dimensi yang lebih dalam terhadap tradisi Halloween ini, teman-teman, di mana malam ini menjadi semacam pengakuan terhadap keberadaan hal-hal yang belum terselesaikan dalam kehidupan mereka. Kisah-kisah hantu yang sering muncul di sekitar Halloween bukan sekedar hiburan semata, tetapi juga cara bagi manusia untuk merenungkan sisi gelap dari sejarah dan kehidupan mereka sendiri. Menariknya teman-teman, hantu dalam cerita Halloween juga menjadi simbol dari bagaimana manusia menghadapi rasa takut mereka. Banyak orang yang menikmati sensasi dikejutkan oleh cerita-cerita hantu atau atraksi rumah berhantu, karena dalam ketakutan tersebut ada bentuk keberanian yang ditemukan. Tradisi Halloween dengan segala simbol hantunya seakan menjadi ajang bagi manusia untuk menghadapi ketakutan mereka dalam suasana yang aman dan penuh kendali. Dengan menertawakan ketakutan, mengenakan kostum hantu, atau bahkan menghias rumah mereka dengan dekorasi menyeramkan, manusia secara tidak langsung menunjukkan bahwa mereka tidak hanya tunduk pada rasa takut, tetapi juga mampu menjadikan bagian dari perayaan dan hiburan semata. Oke teman-teman, kesimpulannya Halloween bukan sekedar perayaan yang identik dengan kostum, permen, dan dekorasi menyeramkan. Di balik kemeriahannya, terhadap sejarah panjang yang mencerminkan bagaimana manusia dari berbagai peradaban berusaha memahami hubungan antara dunia yang terlihat dan yang tak kasat mata. Dari festival Samhain hingga berkembang menjadi tradisi modern saat ini, Halloween telah menjadi simbol percampuran antara kepercayaan kuno, pengaruh agama, dan budaya populer. Simbol-simbol seperti hantu, jack-o'-lantern, serta berbagai karakter supranatural bukan hanya sekedar hiasan semata, tetapi juga memiliki makna mendalam yang mencerminkan rasa takut, penghormatan terhadap leluhur, serta cara manusia berdamai dengan konsep kematian dan misteri dari kehidupan. Seiring waktu, Halloween terus berkembang, tidak hanya sebagai perayaan budaya, tetapi juga sebagai fenomena global yang diadaptasi dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Perayaan ini menunjukkan bagaimana manusia itu selalu memiliki ketertarikan terhadap hal-hal mistis, baik untuk mencari hiburan maupun sebagai bentuk refleksi terhadap kehidupan dan kematian. Dan pada akhirnya, festival Halloween bukan hanya tentang menakut-nakuti, tetapi juga tentang bagaimana manusia merayakan imajinasi, menghadapi ketakutan mereka, dan menghormati tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Terima kasih.